mengikuti kursus gitu, anak-anak mudanya diikuti kursus sesuai dengan minat dan bakatnya supaya menjadi lebih kreatif, dan tentunya juga memberikan kesempatan buat mereka gitu ya. Saya percaya bahwa setiap anak muda Kristen harus punya tujuan hidup, harus mengerti tujuan hidup mereka dalam Tuhan gitu ya. Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup mereka, dan itu harus dikenali dan dihidupi. Ya, salam saudara, kita berjumpa lagi dalam Redemption Issues yang membahas isu-isu yang ada dalam sudut pandang firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dan saat ini kita bersama-sama dengan Pastor Ferry Ferrane. Salam Pak Ferry. Shalom Pak Andi. Apa kabar nih Pak Ferry nih? Sekarang udah mulai ibadah-ibadah onsite ini ya? Ya betul Pak Andi, puji Tuhan baik dan sudah semakin sibuk karena sudah aktivitasnya sudah normal ya Pak ya. Betul, betul. Ya, kita memang lagi normal, tapi kita mesti betul-betul tetap waspada nih ya. Jaga Tetap kesehatan. Prokes ya Pak. Prokes, ya. Ya Pak Ferry, ini saat ini kita lagi ingin membahas sesuatu yang menarik yang saat ini lagi happening ya. Tentang SCBD, Sudirman, Citayam, Bojonggede, Depok. Ini anak-anak remaja yang lagi viral, dan saat ini mereka sangat terkenal dengan Citayam Fashion Week. Ya. Sepertinya sih bukan Fashion Week ini ya, Fashion Month kali ini ya. Hampir tiap hari. Kalau ini kan sepanjang minggu itu baru mereka buat gitu lah, atau Sabtu Minggu gitu lah. Tapi ini 1 bulan ini selalu jadi keramaian gitu lah. Ini sangat menarik sih, makanya kita ingin bahas SCBD atau dibilang Citayam Fashion Week. Wow banget gitulah, karena mereka sangat kreatif sekali. Kreativitas mereka betul-betul dari apa ya, dari akar rumput lah, bukan dari orang-orang yang elit, justru dari akar rumput itu yang luar biasanya gitu sih Pak. Nah, Pak Ferry mungkin bisa memberikan wawasan nih, karena Pak Ferry juga terlibat aktif dalam anak-anak generasi Z ini nih. Ya, sebetulnya kalau bicara soal fenomena yang sedang marak diberitakan ya Pak, soal SCBD ini ya, soal Citayam Fashion Week, saya sendiri sebetulnya tidak terlalu mendalaminya, gitu ya, karena kebetulan hari-hari ini belakangan ini cukup sibuk, tapi tetap membaca berita yang seliweran di sosial media gitu ya. Ada banyak headline yang mengangkat topiknya, isunya gitu. Jadi hanya sedikit tahu dikit dari caption-captionnya, tapi nggak mendalami. Tapi yang menarik adalah ternyata istilah SCBD ini gitu ya, Citayam Fashion Week ini tiba-tiba booming gitu ya, tiba-tiba menjadi buah bibir, jadi pemberitaan dan pembahasan banyak orang, di mana orang juga datang ke sana melihat peragaan seperti apa ya, fashion itu ya, fashion apa ya, peragaan busana begitu, dan menggunakan trotoar. Dan yang menarik, ada satu media yang menulis gitu, mengatakan bahwa yang menariknya bahwa Citayam Fashion Week ini lahir atau dimunculkan gitu ya dari orang-orang kalangan bawah gitu ya Pak Andi ya. Betul. Ya, dengan mungkin kalau saya bahasakan lebih sederhana, ini dipicu oleh orang-orang atau anak-anak muda yang mungkin nggak punya banyak uang gitu ya saat itu gitu ya, tidak punya posisi jabatan atau sesuatu yang ya entah lulusan luar negeri gitu ya Pak Andi ya, bukan manajer perusahaan gitu, anak-anak muda biasa gitu ya, mungkin juga pendidikannya bukan yang tinggi-tinggi banget gitu. Tapi yang menarik adalah di situ bisa muncul sebuah momentum, sebuah tren yang menjadi apa ya, yang mempengaruhi banyak orang. Nah, di sini saya percaya kita semua sebagai orang percaya bisa belajar dan menangkap sesuatu ya Pak Andi ya, bahwa kita sedang hidup di sebuah era, di sebuah zaman di mana kalau dulu orang itu untuk masuk TV, untuk dikenal dan terkenal perlu punya sesuatu lah gitu ya. Actingnya harus bagus, lulusan sekolah mana gitu ya. Tapi ternyata hari-hari ini kita makin menyadari bahwa influence
yang besar bisa datang dari siapa saja, dari orang-orang siapa saja gitu. Bahkan orang-orang kalangan bawah pun bisa memicu sebuah gelombang gitu ya, gelombang tren yang semua orang bisa kayak terhisap perhatiannya, diberitakan, bahkan sempat mendengar ada istilah mau dibeli hak ciptanya atau apanya begitu ya, sampai segitunya begitu. Nah, mengingat tren ini terjadi hari-hari ini, saya percaya bahwa kita sebagai orang Kristen, orang percaya juga harus menyadari hebatnya kekuatan media, sosial media dalam membuat sesuatu yang awalnya nggak kelihatan dan jadi booming gitu Pak Andi ya. Betul. Di sini kita bisa belajar banyak hal ya, tanpa mungkin kita memberikan penilaian atau mengkritisi sesuatu, atau kalau saya pribadi mungkin saya tidak akan mengkritisi karena mungkin nggak memahami juga, tidak ikutin ceritanya, tetapi ada hal yang saya bisa pelajari dari sini. Yang pertama adalah bahwa kita perlu punya keberanian, berani mengekspresikan diri, kreativitas untuk bisa mendapatkan perhatian dari orang-orang sekitar kita. Nah, tentunya sebagai anak Tuhan kita dipanggil untuk menjadi terang, menjadi garam. Sama terang itu Bang Pandi ya, terang itu kan kalau kita melihat lampu atau orang pergi ke luar negeri gitu ya, malam-malam lihat lampu-lampu, atau saya pernah ke Disneyland, malam-malam itu ada kembang api gitu. Orang suka melihat langit yang gelap ketika ada nyala terang di atasnya gitu ya, yang mencuri perhatian. Harusnya kita orang-orang percaya, orang Kristen nggak cuma sekedar begitu saja gitu ya, menjalani rutinitas kita setiap hari atau setiap minggunya dengan ritual ibadah, dengan pelayanan kita, tanpa berusaha menjadi kreatif gitu ya, karena Tuhan kita sudah memberikan kreativitas, karena Allah kita Allah creator. Bahkan di dalam Kejadian pasal pertama ayat yang pertama, Tuhan diperkenalkan sebagai Allah pencipta gitu ya. God is a creator. Dan dari kata creator muncul kata creativity gitu. Harusnya kreativitas adalah DNA kita sebagai orang Kristen, orang percaya. Dan kreativitas itu tujuannya bukan cuma sekedar untuk supaya terkenal ataupun untuk dapatkan cuan, keuntungan, tetapi kreativitasnya harusnya menjadi sebuah kesempatan untuk kita mencuri perhatian orang-orang sekitar kita, untuk bisa memperkenalkan Kristus kepada mereka. Betul. Karena kalau message yang nggak jelas aja ya, message yang cuma orang jalan di trotoar, orang aja bisa perhatiannya bisa tersita ke situ gitu ya. Betul. Apakah harusnya gereja bisa atau orang percaya bisa mengkomunikasikan Injil dengan lebih lagi ya Pak Andi, yang Injil yang memerdekakan, Injil yang membebaskan, Injil yang menyelamatkan. Harusnya kita bisa mengemasnya gitu ya, menjadi sesuatu yang menarik perhatian. Karena orang-orang yang kalangan bawah yang mungkin selama ini orang nggak pernah kepikiran, orang-orang kalangan bawah yang tidak cakep, tidak cantik, bukan lulusan sekolah modeling, bisa berjalan di catwalk, kan nggak kebayang Pak Adi. Kita tahu kan fashion itu ya isinya adalah model, gitu, supermodel begitu ya. Tapi ternyata ada sesuatu yang bisa terjadi ketika ada hal-hal yang ya bisa aja terjadi, sesuatu bisa terjadi begitu. Nah, kenapa kita nggak membuat Injil yang sudah begitu menarik dengan isinya, pesannya yang mengubahkan, kenapa kita nggak bisa membawanya ke tengah-tengah dunia supaya orang tercuri perhatiannya? Apakah selama ini gereja cuma sibuk gitu ya, hanya membuat merek gereja terkenal gitu ya, atau ya membuat sesuatu yang biasa-biasa saja bahkan begitu, tapi nggak membuat Injil, berita Injil, bahkan Yesus Kristus dan kematian dan kebangkitannya menarik buat banyak orang. Kalau sesuatu yang dari kalangan bawah yang tadinya kayaknya nggak punya uang, nggak punya posisi, nggak punya pendidikan, bukan supermodel, bisa mencuri perhatian, saya percaya harusnya tentang Yesus bisa dikemas sedemikian rupa untuk mencuri perhatian banyak orang ya Pak Andi ya. Betul. Apalagi di tengah-tengah generasi yang sekarang ini gitu. Saya rasa ini penting gitu, apalagi kalau di gereja kita gitu ya, atau di sini orang tua punya anak-anak muda itu adalah anak-anak muda yang punya keberanian dan kreativitas. Nah, harusnya anak-anak muda ini diberikan kesempatan, didorong gitu ya, untuk bisa mengembangkan kreativitasnya, membawa pesan-pesan yang mengubahkan dalam kehidupan mereka, di mana melalui media gaung dari berita Injil, gaung dari kebenaran firman Tuhan, harusnya bisa sampai ke ujung bumi. Karena Fashion Week yang begini aja ternyata bisa menjadi viral loh, bisa menjadi sebuah berita yang kayaknya mewarnai semua media kita belakangan ini. Iya.
betul Pak. Jadi ini hal yang menarik ya. Nah, yang pertama ya dari Bapak uras itu kita coba secara detail ini. Bapak bilang tadi Injil itu sebenarnya bisa disampaikan dengan cara yang kreatif. Ya. Contoh yang fenomena yang beberapa waktu yang lalu, lagu-lagu yang diremixkan itu disukai oleh banyak orang. Ya, ya. Itu menembus tembok gitu. Menembus pembatasan-pembatasan yang ada selama ini itu diruntuhkan. Itu bukan karena perbuatan manusia, itu saya lihat. Memang ada orang yang buat remixnya, tapi kan pengaruhnya. Ya. Sehingga itu membuat orang suka dengar lagu itu walaupun doktrinnya berbeda. Ya, ya. Saya lihat ini sesuatu yang menarik Pak. Jadi Injil itu harus diberitakan dengan cara yang berbeda saat ini. Berarti dunia itu sedang membutuhkan Injil yang bisa disampaikan dengan berbagai cara yang memang menarik, yang membuat orang, oh iya kayak gini. Karena gereja selama ini kan sibuknya kalau beritakan Injil, bagaimana siapkan khotbah yang baik, bagaimana pakai mimbar, bagaimana kalau misalnya ada nyanyi, tim worship itu harus ada pemain yang bagus. Terus panggungnya pakai lampu-lampu, nggak salah. Ya. Tapi kan ada hal yang lebih apa sih yang orang bawah pun juga saya bisa lakukan ini kok untuk beritakan Injil dengan cara saya. Ya. Jadi justru anak-anak muda ini yang tadi Pak Ferry bilang, mereka ini sebenarnya kalau dimuridkan mereka bisa lebih bagus lagi nih untuk menjangkau angkatannya dengan cara mereka. Yes. Karena Injil itu kreatif, yang tadi Bapak bilang. Itu Injil itu sangat kreatif. Kayak Tuhan Yesus kan juga kreatif. Nggak pernah Tuhan Yesus itu kesembuhan hanya satu model aja. Pelayanan kesembuhan. Betul, Bandi. Kadang dia tumpangin tangan, kadang dia hanya tinggal berkata-kata saja. Ada juga yang dia sampai agak ekstrim bagi kita yang kita belum pernah. Dia aduk-aduk tanah, dia pakai ludahnya, ditaruh di matanya. Ya. Itu kan kreatif itu. Sesuatu yang nggak pernah dipikirkan gitu ya Pak ya. Ya betul Pak Andi. Jadi memang betul-betul anak-anak remaja kalau saat ini generasi Z, mereka betul-betul sebenarnya butuh dimuridkan Pak ya oleh gereja untuk mereka bisa memberitakan Injil secara kreatif pada masanya saat ini gitu sih Pak. Ya, betul Pak Andi. Memang kadang-kadang di gereja anak-anak muda hanya dicekoki isi Alkitab ya. Firman Tuhan bilang begini, pengajaran bilang begini. Tentunya itu baik dan itu harus gitu ya Pak Andi. Tapi saya rasa di dalam gereja pun anak-anak muda perlu punya mentor-mentor yang kreatif. Kalau pemimpin-pemimpinnya tidak juga belajar menjadi kreatif, maka akan susah bagi pemimpin yang ada di gereja tersebut untuk membantu anak-anak muda menjadi kreatif juga, gitu ya. Paling nggak 3 hal. Yang pertama kan kita perlu menggali, gitu ya, menggali bakat kreatifnya anak muda. Karena bakat kreatifnya macam-macam, Pak Andi. Ada yang di bidang musik kreativitasnya, ada yang di bidang lukisan mungkin, ada yang di bidang desain, gitu ya, editing video dan sebagainya. Kan perlu dikenali dan digali. Selain digali dan dikenali, yang kedua kan perlu dilatih ya Pak Andi ya. Betul. Dilatih ini kan tidak mudah gitu. Di gereja ada nggak SDM-nya, orang yang akan melatih itu kakak-kakak yang lebih senior yang sudah bekerja di dunia kreatif. Kalau enggak, bersedia nggak gereja untuk keluar budget misalnya gitu untuk mengikuti kursus gitu, anak-anak mudanya diikuti kursus sesuai dengan minat dan bakatnya supaya menjadi lebih kreatif, dan tentunya juga memberikan kesempatan buat mereka gitu ya. Memberi kesempatan bisa di dalam gereja, bisa juga melalui gereja gitu. Di gereja mungkin ada banyak ibadah, kebaktian program di mana anak-anak muda bisa terlibat dalam hal kreativitas. Tapi kalaupun di dalam nggak ada, gereja bisa menjadi saluran begitu untuk membawa kreativitas anak-anak muda itu bisa mengalir keluar gitu, untuk bisa memberkati orang-orang di sekitarnya, memberkati banyak orang, memberkati kota gitu, dengan menghubungkan anak-anak muda ini yang kreatif ini dengan berbagai pihak ya Pak Andi ya, selain tentunya hubungan dengan kebaktian saja gitu. Iya. Mungkin
yang kita bisa lakukan ya Pak Andi ya. Ya, kalau kita belajar dari fenomena SCBD ini Pak, itu mereka bisa lakukan siapa saja bisa lakukan. Ya. Jadi kita mesti wadahkan yang memudahkan setiap orang itu bisa lakukan. Mereka hanya cara berpakainya agak unik aja yang berbeda dan mereka bisa lakukan. Siapa saja bisa lakukan. Nah, mungkin di sini kita bisa belajar. Anak-anak muda itu perlu diajarkan siapa saja mereka, apa saja yang menjadi fashion mereka, yang memang mereka bisa ini lakukan, harus diwadahkan untuk bagaimana kreativitas mereka punya tempat. Ya. Minimal mereka bisa diterima oleh komunitasnya ini. Anak-anak remaja kan hanya butuh diterima oleh komunitas. Nah, makanya ini gereja juga harus memberikan tempat untuk anak-anak remaja. Jangan sampai mereka akhirnya bertumbuh di luar. Tapi justru ini supaya apa sih? Jangan hanya nuntut dari apa seleranya gembala atau seleranya orang-orang tua atau majelis, tapi harus ngerti seleranya anak-anak remaja pada masa kini itu apa sih? Ya. Karena banyak orang tua saat ini banyak ngeluh Pak Ferry ini. Kok anak-anak muda saya ini kok kayak gini gitu. Nggak seperti saya dulu, zaman dulu gitu. Jadi kadang-kadang konfliknya di situ kan Pak Ferry ya. Ya, betul Pak Andi. Sebenarnya kalau bicara soal kreativitas ya, anak-anak muda kita kan sebenarnya punya banyak bakat ya Pak Andi. Iya. Tapi kadang-kadang mereka kurang berani gitu ketika berkreasi di gereja. Karena ada banyak orang merasa, gereja itu banyak aturan, banyak gak bolehnya, ya. Tapi nggak didampingi, nggak dibimbing, bagaimana mereka bisa menjadi kreatif dengan cara yang benar, dan tentunya dengan tujuan-tujuan yang membawa pertumbuhan rohani buat orang-orang di sekitarnya, dan juga buat menjangkau jiwa, Pak Andi ya. Yeah. Ini kan simpelnya kreativitas itu membuat sesuatu itu tidak membosankan ya, Pak. Betul. Kalau kita lihat ada sebuah tayangan yang kreatif, acara yang kreatif, pasti kita lebih nggak bosan ya untuk menonton gitu ya sampai akhir, sampai habis. Nah, generasi sekarang kan sebenarnya generasi YouTube. Generasi YouTube tuh anak-anak muda kebanyakan udah nggak nonton TV ya Pak, kayak zaman kita dulu. Harus nunggu jam 7:30 setelah berita baru ada film. Anak-anak sekarang nggak akan menunggu, mereka ingin ya udah saya ingin klik gitu ya, klik Netflix, klik YouTube gitu ya. Dan biasanya kalau YouTube tuh tayangannya macam-macam. Dan kalau mereka udah bosen dalam 1-2 menit pertama mereka bosen, kemungkinan besar mereka klik hal yang lain gitu. Artinya kalau sesuatu itu tidak kreatif, tidak menarik, mereka tidak akan memberikan attention mereka lebih dari berapa menit. Nah, hal yang sama terjadi di gereja. Kebanyakan ada anak-anak muda yang terutama yang baru-baru ya Pandia, yang belum kenal Tuhan, jemaat-jemaat yang baru. Kalau disajikan sesuatu yang membosankan menurut mereka gitu ya, maka generasi ini generasi yang generasi YouTube ini akan mudah kayak teralih perhatiannya, bahkan ini kok membosankannya, nggak menarik ya gitu ya. Padahal mungkin kontennya, isinya, kebenarannya itu mengubahkan. Tapi ketika disajikan dengan dengan cara yang kreatif, tidak berenergi, gitu-gitu aja, predictable gitu, ketebak gitu. Paling habis ini begini, habis ini begini gitu. Anak-anak muda jadi kehilangan semangat, orang-orang muda jadi kehilangan semangat. Bicara anak muda nggak cuma ngomongin anak-anak SMP, SMA aja, tapi juga orang-orang yang sudah berkeluarga ya Pandi, ada banyak keluarga muda kan juga sekarang trennya tren kreativitas gitu ya. Hanya ini tantangan buat kita juga, para hamba Tuhan, para pemimpin gereja, untuk menyadari bahwa penting juga dalam pelayanan kita membawa kreativitas. Kita harus berani keluar dari kotak-kotaknya kita, harus berani keluar dari tradisi-tradisi kita untuk punya pendekatan yang baru yang sesuai dengan generasi ini, supaya ada engagement gitu ya, supaya bisa engage dengan generasi ini dengan berbagai kebutuhannya. Memang tentunya ada orang-orang yang sudah lebih dewasa rohani, harusnya bisa lebih komit ya Pak Dia ke gereja beribadah bukan karena sesuatu yang menarik gitu ya. Ya mereka datang ya siap dengan menyangkal diri, mau itu bosan, mau itu capek, mau itu melelahkan. Tapi ada banyak juga orang-orang yang belum kenal Tuhan, belum sungguh-sungguh, perlu pendekatan yang kreatif gitu untuk membuat mereka bisa memberikan hati dan perhatian mereka gitu ya, sehingga mereka terbuka buat berita Injil, buat
kebenaran firman Tuhan gitu ya. Betul. Dan kalau dengar soal tadi yang Pak Andi sempat singgung juga ya tadi soal misalnya TikTok, Reels gitu ya Pak Andi, di situ banyak ada lagu, ada kreativitas anak-anak muda, gitu, hubungan dengan lagu-lagu rohani atau khotbah-khotbah. Saya pun juga pernah mendengar ada artis-artis gitu ya di Indonesia yang notabene bukan Kristen, mereka beragama lain, terberkati gitu dengan postingan-postingan dari kita gitu, dari orang-orang percaya. Kayak potongan khotbahnya, entah potongan lagu nyanyiannya gitu ya. Memang potongan-potongan itu pendek ya Pak Dia, jadi kita bisa menikmatinya tuh kapan aja gitu, sambil nunggu bus lah gitu, sambil toilet gitu ya, kadang-kadang cuman nggak nyampe 1 menit dengar kutipan khotbah aja orang udah seneng gitu ya. Nah saya pikir ini bagus kalau memang kita punya kemampuannya ya, jadi anak-anak remaja kita, anak-anak muda kita bisa berkreasi untuk mengemas message ini sesuai dengan generasi ini, sebenarnya sangatlah baik gitu ya. Walaupun saya juga perlu memberikan catatan bahwa model-model TikTok, Reels dan kutipan khotbah hendaknya itu menjadi menjadi alat penginjilan. Jadi targetnya adalah orang-orang yang belum kenal Yesus atau masih baru ya Pak ya. Tapi kalau teman-teman ini sudah kenal Tuhan, sudah lebih bertumbuh ya, sudah lebih kenal Tuhan, tetap harus dimuridkan di gereja, harus tetap nggak bisa konsumsi potongan klip-klip tadi. Buat kita yang sudah kenal Tuhan, kita harus lebih jauh lagi ya Pak ya dalam belajar kebenaran gitu ya, membaca buku, dengerin pengajaran yang mungkin lebih berat gitu. Walaupun kita bisa mengolahnya setelah itu menjadi sebuah konten yang bisa memberkati orang lain dengan pendekatan yang sesuai dengan orang-orang baru yang tadi, yang mungkin bosenan gitu ya, yang mereka punya banyak pilihan. Saya dalam waktu sekian menit saya punya pilihan loh untuk nonton apa, untuk klik apa. Kenapa saya harus ngeklik video ini? Kenapa saya harus ngeklik postingan ini gitu kan? Untuk nonton, untuk dengar gitu ya. Ya kalau itu kreatif, orang akan menyediakan waktu, hati untuk mendengarkan atau menonton apa yang memang menarik buat kita. Tapi intinya belajar dari fenomena ini harusnya semua orang bisa ya Pak Andi, dan biayanya harusnya juga tidak mahal-mahal banget ya, karena justru kreativitas itu membuat kita bisa menyajikan sesuatu dengan lebih murah, dengan lebih cepat, dengan lebih menarik gitu ya, tanpa harus dibatasi oleh budget ataupun posisi ataupun penampilan dan sebagainya. Betul. Nah, ada hal yang berikutnya nih Pak, kalau kita lihat fenomena SCBD ini, karena anak-anak remaja ini juga kayak ditawarkan hedonis Pak. Jadi, nah ini yang kita juga mesti tolong mereka, jangan sampai mereka terjebak dengan hedonis. Jadi seolah-olah dengan kemewahan yang sesaat itu membuat mereka jadi kayak happy, kayak waduh saya nikmati sekali. Ini yang kita mesti tolong mereka, untuk anak-anak remaja kita ini jangan sampai terjebak. Kalau sudah terjebak di situ, nanti akan, kalau sudah menjadi gaya hidup, itu akan sulit, itu akan lebih bisa jadi kayak orang-orang yang punya duit akan tawarkan lebih menarik, tapi mengikat mereka untuk tujuan orang-orang yang punya duitnya gitu sih. Ya. Betul Pak Andi. Di mana sesuatu itu menjadi fenomenal, di mana sesuatu itu menjadi viral, biasanya sangat dekat dengan isu uang ya Pak Andi ya. Dikomersilkan, dimonetize gitu. Dan buat anak-anak muda kita yang kita percaya akan dipakai Tuhan, rasanya baik kita pemimpin gereja maupun orang tua harus selalu concern gitu ya untuk memperlengkapi anak-anak muda dengan membangun karakter. Idealnya dari kecil sebenarnya Pak Dia, dari sekolah minggu udah suka diteladani soal integritas gitu ya. Saya percaya bahwa bicara soal karakter, yang paling penting karakter itu harus bersumber atau berdasar pada contentment, perasaan Yesus itu cukup bagiku. Karena kalau kita nggak punya rasa puas yang sehat Pak Andi ya, kita kan gampang untuk diiming-imingi gitu ya, gampang untuk dibeli, gampang untuk dibayar begitu ya. Ini nggak usah ngomong soal anak muda, even di dalam dunia pelayanan juga sama Pak Andi ya. Soal pelayanan, orang bisa melayani karena uang. Ya, salah satu yang bisa menangkalnya adalah kalau kita memiliki karakter yang baik. Itu adalah fondasi untuk kita bisa mengatasi
setiap godaan materialisme, godaan konsumerisme, godaan hedonisme, itu isme itu yang bahaya gitu ya, bisa menghancurkan kita, kayak menghancurkan iman, menghancurkan integritas, menghancurkan hubungan, semuanya begitu ya Pandi ya. Jadi memang kreativitas tanpa karakter jadinya nothing gitu ya Pandi ya, jadi akan membawa pada kehancuran. Justru fondasi bagi creativity adalah karakter harusnya begitu, dengan kita memiliki karakter yang baik gitu ya, integritas, kejujuran, hati yang mengampuni, dan semuanya itu akan jadi fondasi bagi kreativitas dan karya-karya kita, termasuk apa yang kita hasilkan untuk memberkati banyak orang. Dalam dunia pelayanan, kalaupun kita misalnya ada anak muda kita yang suka nyanyi, terus tiba-tiba cover lagu rohani, terus ternyata tiba-tiba booming, populer, dan anak muda kita tiba-tiba nggak lagi jadi anak muda biasa, tapi jadi artis rohani. Nah, saat itu dia akan mulai mengenal yang namanya undangan, tawaran gitu ya dia, tawaran rekaman, tawaran kolaborasi, tawaran nyanyi dibayar dan sebagainya. Di situ bukannya nggak boleh untuk menerima tawaran tersebut, tapi di situ dia harus punya fondasi yang kuat, berupa fondasi karakter untuk bisa memilah setiap tawaran yang ada. Jangan sampai nanti ada tawaran-tawaran yang ternyata menjerumuskan, ya tawaran-tawaran yang justru membawa mereka keluar dari panggilan Tuhan atau menyalahgunakan setiap potensi dan bakat yang mereka miliki. Betul Pak. Memang ini isu gereja sama orang tua, gereja sama orang tua harus bisa memberikan nilai-nilai yang benar ini pada anak-anak remaja. Betul, Pak Andi. Supaya mereka jangan terpengaruh dengan hedonisme nih. Termasuk bahaya yang kalau saya perhatikan dari fenomena SCBD atau di bidang Citayam Fashion Week ini sepertinya bisa dalam satu ancaman ada semacam kehidupan seksual yang nggak beres, Pak. Bisa jadi free sex, bisa juga terlibat dalam LGBT. Karena beberapa dari media yang memang menampilkan orang-orang yang LGBT. Nah, ini yang kita juga harus perhatikan, doakan supaya mereka ini jangan terjebak dengan free sex maupun juga LGBT. Mungkin bagi mereka, ya ini pilihan saya. Memang apa urusan sih dengan kehidupan saya? Ya memang sih. Kita sih kan nggak bertanggung jawab atas hidup mereka kan Pak. Ya. Tapi kan kita memberitahu free sex itu bukan nggak bagus. Free sex itu merusak hidup untuk masa depan, dan itu memberi tempat bagi iblis untuk menghancurkan kehidupannya dia, sehingga dia tidak menemukan jati dirinya yang bernilai, yang mahal, yang berharga di mata Tuhan. Free sex itu termasuk LGBT itu kan penyimpangan yang luar biasa Pak ya, dari yang Tuhan tetapkan. Nah, bagaimana menurut Pak Ferry nih? Silakan nih Pak. Ini apa ancaman-ancaman pada mereka ini yang kita juga mesti waspadai gitu sih Pak. Ya Pak Andi, saya percaya bahwa setiap anak muda Kristen harus punya tujuan hidup, harus mengerti tujuan hidup mereka dalam Tuhan gitu ya. Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup mereka, dan itu harus dikenali dan dihidupi. Kalau anak muda Kristen nggak tahu tujuan Tuhan dalam hidupnya, itu yang membuat banyak anak muda gampang ikut arus gitu ya, ikut tren. Lagi rame apa, ikut apa, lagi seru apa, ikut apa, termasuk tren-tren yang menyerempet ke arah LGBT atau perilaku seksual yang menyimpang ya Pak Andi ya. Makanya anak-anak muda perlu menangkap tujuan Tuhan dalam hidup mereka. Anak-anak muda Kristen kita yang dari gereja juga perlu mengalami pemulihan gitu. Biasanya orang-orang yang gampang terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh negatif biasanya adalah anak-anak muda yang sudah punya fondasi luka gitu ya, punya gambar diri yang nggak sehat, haus pengakuan gitu ya, pernah mengalami pelecehan, traumatis dan sebagainya. Akhirnya mereka mencari pegangan gitu, mereka mencari sesuatu untuk mengisi hidup mereka. Kalau mereka merasa diterima oleh teman-teman yang LGBT dan akhirnya terpengaruh, ya disitulah mereka akan terpengaruh. Itu sebabnya penting bagi kita di gereja gitu ya, pemimpin gereja, pemimpin youth, bukan hanya menyelenggarakan acara-acara pemulihan kayak KKR pemulihan, camp pemulihan. Acaranya bagus, tetapi pemulihan itu nggak cuma bicara soal acaranya, tapi bagaimana kita para pemimpin gereja termasuk pemimpin youth terus memantau anak-anak muda gitu ya, dalam anak-anak muda itu berproses dalam pemulihan. Karena pemulihan itu kan sebuah proses, jadi nggak hanya ketika didoakan di sebuah KKR atau sebuah camp saja dia langsung sudah pulih.
Nah, kadang-kadang kita lengah, kita pikir anak itu kan sudah ikut camp pemulihan, udah pernah pelepasan, terus udah kita biarin. Padahal banyak hal yang belum beres di hidupnya dia. Nah, akhirnya kita kaget anak muda yang tadinya udah didoakan, sudah dilayani, ternyata terpengaruh kembali, bahkan lebih parah lagi terpengaruh oleh tren-tren yang sedang ada di generasinya, terutama melalui sosial media gitu ya Pak Edi. Jadi penting sekali buat anak-anak muda dipulihkan dan juga punya tujuan hidup dalam hidup mereka. Jadi memang ini anak-anak muda kita harus tolong mereka supaya mereka jangan jatuh dalam seks yang memang belum waktunya, dan itu merusak hidup mereka nanti. Karena juga memang kita nggak bicara soal orang di luar aja, tapi kan tidak sedikit juga orang di gereja pun juga pelayanan di musik, pelayanan di WR Singer, tapi setelah ibadah, setelah pelayanan tetap free sex. Iya. Jadi seolah-olah nggak merasa bersalah gitu Pak. Seolah-olah sudah dibenarkan dengan pelayanan di panggung sebagai tim worship. Tim, ya kalau ada gereja tertentu bilang tim prophetic. Jadi keren gitu lah istilahnya lah. Tapi setelah pelayanan balik ke rumah nge-seks dengan pacarnya. Itu tidak sedikit juga yang kayak gitu sih Pak. Nah ini yang kita juga sedih melihat seperti ini, fenomena-fenomena ini. Bukan hanya orang-orang di jalanan aja, tapi dalam gereja juga tidak sedikit juga yang kayak gitu sih Pak. Memang belum ketahuan, tapi ada fenomena kayak gitu juga sih. Nah ini juga koreksi untuk kita sendiri juga gitu lah, sebagai gembala, sebagai orang yang memang mengawasi anak-anak muda ini bagaimana untuk baiknya gitu sih. Bagaimana menurut Pak Ferry sendiri yang dalam pelayanan Pak Ferry selama ini? Setuju Pak Andi. Kita dalam pelayanan harus melihat pelayanan kepada Tuhan sebagai sesuatu yang sakral ya Pak Andi. Sesuatu yang kita harus lakukan dengan sikap yang benar, lahir dari sikap hormat. Surat Timotius pun juga memberitahu kita bahwa ada perabot yang dipakai untuk tujuan yang mulia, ada perabot yang dipakai untuk tujuan tidak mulia gitu. Kalau kita mau dipakai Tuhan lebih, maka sebagai anak muda yang melayani Tuhan, kita harus jaga kekudusan, harus hidup benar. Hidup kudus itu bukan karena takut ketahuan, gitu ya. Hidup kudus itu karena takut Tuhan. Takut Tuhan itu bukan takut Tuhan artinya takut dihukum, gitu, takut dipermalukan, bukan. Tapi karena takut menjauh dari Tuhan. Kita takut kehilangan hadirat Tuhan. Kita takut kita keluar dari rencana Allah. Harusnya itu yang memotivasi anak-anak muda menjaga hidupnya benar di depan Tuhan. Dan kalau kita terus mau hidup benar di depan Tuhan, saya percaya seperti yang kita katakan, kita bisa dipakai menjadi perabot yang untuk tujuan yang mulia gitu. Artinya kita kan dipakai lebih dan lebih lagi. Tapi kalau anak-anak muda merasa karena aku gak ketahuan nih oleh gembalaku, aku tetap ingin pujian, tetap main musik tapi hidupnya nggak bener, tetap hidup nggak kudus, kehidupan seksualnya nggak sehat dan sebagainya. Toh nggak ketahuan ini gitu ya. Tapi Tuhan tahu loh apa yang kamu lakukan gitu ya. Iblis juga tahu gitu ya. Dan nggak ada dosa yang gratis gitu ya. Dosa akan membuat kamu berjalan lebih jauh dari yang kamu mau. Dosa akan membuat kamu membayar lebih mahal dari yang kamu sanggup bayar gitu. Jadi jangan pernah remehkan dosa yang katanya kecil, karena apa yang kecil seringkali ujungnya mahal banget, ujungnya besar banget. Itu kayak benih yang kita biarkan satu kali bisa merusak pernikahan kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, karakter kita, iman kita dan sebagainya ya Pak Andi. Betul Pak. Jadi memang kita belajar dari fenomena SCBD ini positif. Wah banget sih Pak. Untuk kita dalam pembicaraan kita ini, kita sangat dukung kreativitas daripada anak-anak remaja ini. Kita harus dukung mereka, kita harus doakan mereka, kita harus motivasi mereka, dan apa yang mereka ekspresikan di Duku Atas, Jalan Tanjung Bitung itu sesuatu yang sebenarnya positif. Ada berapa sampai Presiden Jokowi bilang itu bagus, itu bisa dikembangkan lebih jauh lagi gitulah. Nah, Presiden pun juga mendukung gitulah, nggak boleh dimatikan kreativitas anak-anak remaja seperti ini. Dan ini kita lihat positif. Cuman dari catatan kita adalah gereja harus bisa memberikan tempat kepada anak-anak remaja di gereja untuk bisa berkreasi, karena mereka butuh diterima. Dan mereka bisa berekspresi sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidupnya gitu sih.
Tapi ada catatan yang khusus dari kita, jangan sampai anak-anak remaja kita itu jadi jatuh dalam gaya hidup hedonisme. Karena itu merusak karakter. Hedonisme itu merusak karakter. Terus juga yang kedua, jangan sampai terjebak dengan free sex atau LGBT. Karena gaya hidup seperti itu. Apalagi sudah jadi viral, sudah jadi terkenal, itu bisa membahayakan karakternya sendiri. Dan yang paling penting bagi kita bukan terkenal ya, kita dikenal Tuhan dan kita bisa memperkenalkan Tuhan kepada dunia. Ya Pak Ferry, terima kasih untuk sharing-sharingnya. Jadi paling tidak melalui fenomena SCBD ini kita bisa belajar nih apa sih yang kita bisa refleksikan untuk kehidupan gereja. Anak-anak muda, dan mereka tuh butuh ditolong, mereka butuh di tempat diwadakan, karena anak-anak muda ini adalah aset gereja. Aset gereja, karena mereka ini di pundak mereka tuh sebenarnya masa depan gereja sih Pak. Anak-anak remaja ini, kalau kita selamatkan mereka, kita juga selamatkan masa kini dan masa depan gereja. Ya, itulah Pak Ferry. Terima kasih untuk sharingnya dalam episode SCBD Citayam Fashion Week ini. Wow banget. Kita bisa belajar dari fenomena yang ada ini untuk kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.